Halo semuanya, perkenalkan nama aku Puan Zita Azara Tremizi, NPM B1A022446 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu. Untuk buku referensinya sendiri, saya menggunakan buku Hukum Pidana Internasional dari Igede Widiana Sinarda SHM Hum. Ini bukunya teman-teman. Jadi di materi kali ini aku bakal ngebahas tentang asas-asas hukum pidana internasional, yang dimana materi ini diampu oleh Bapak Asep Suherman SHMH selaku dosen hukum pidana internasional. Nah, jangan pakai lama-lama, kita langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama itu mungkin dari teman-teman banyak banget ya yang mungkin kurang paham nih apa sih, atau kurang tahu ya soal asas hukum pidana. Kayak bertanya-tanya, apa sih sebenarnya hukum pidana itu? Jadi teman-teman, asas hukum pidana itu adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ataupun pedoman dari hukum pidana, yang mana pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana itu berdasarkan dari asas-asas hukum pidana ini, yang mana asas ini mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan juga keadilan yang mendasari sistem hukum pidana suatu negara ataupun komunitas internasional. Secara sederhananya, asas hukum pidana itu dapat diartikan sebagai ide-ide fundamental yang menjadi jiwa dari keseluruhan peraturan hukum pidana, yang dimana asas-asas ini memberikan batasan, yang dimana asas ini memberikan arahan dan batasan, yang mana asas-asas ini memberikan arahan dan batasan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan juga bagi masyarakat secara umum dalam memahami dan menaati hukum pidana. Jadi kalau misalnya teman-teman belum paham nih dari penjelasan aku yang sebelumnya, aku bakal kasih contoh yang lebih simpel dan lebih gampang buat dimengerti. Ibarat nih, asas hukum pidana itu sebagai fondasi yang kokoh, dan dia itu menjadi kerangka utama dari suatu bangunan. Tanpanya ada fondasi yang kuat dan kerangka yang jelas, maka bangunan tersebut bakal mudah runtuh dan tidak teratur, dan juga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan hukum pidana. Tanpa asas-asas yang pasti, asas-asas yang jelas, dan asas-asas yang mendasari dari hukum-hukum, sistem pidana hukum pidana akan kehilangan arah, keadilan, dan kepastian. Gitu teman-teman pasti sering dengarkan, mau itu di media sosial tentang edukasi hukum, mau itu di kampus dari dosen, ataupun dari sekeliling kita, di lingkungan kita, pasti kalian pernah dengar tentang seberapa penting sih asas hukum pidana. Aku bakal jelasin sedikit. Jadi di hukum pidana itu ada beberapa bagian, ada banyak banget ya guys. Di sini aku bakal jelasin sedikit. Nah, ada banyak banget asas. Yang pertama itu aku bakal jelasin asas legalitas. Asas legalitas ini ada bahasa kerennya loh, ini bahasa hukum, yaitu nullum crimen, nulla poena, sine pravia, lege poenale. Nah, artinya itu sendiri, tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukum tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Itu sedikit penjelasan di awal dari aku. Selanjutnya aku bakal langsung aja masuk ke pembahasan utamanya, yaitu asas-asas hukum pidana internasional. Yang pertama, aku mau ngejelasin tentang asas umum. Jadi asas umum itu adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat lebih luas dan mendasar. Tidak hanya berlaku dalam bidang hukum saja,
tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika, moral, dan filsafat. Asas umum seringkali menjadi nilai-nilai yang fundamental yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Nah, buat contohnya itu ada asas keadilan, ada asas kemanusiaan, ada asas kepentingan umum, dan juga ada asas akuntabilitas dan juga asas kebijaksanaan. Lalu ada asas khusus. Asas khusus ini kebalikan dari asas umum, yang mana prinsip-prinsipnya itu lebih spesifik dan lebih condong ke cabang hukum tertentu. Nah, berbeda dengan asas umum, asas umum itu bersifatnya lebih luas dan mendasar, dan asas khusus itu sifatnya lebih fokus dan relevan dalam mengatur permasalahan dan hubungan hukum dalam area yang lebih sempit. Asas khusus ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik dari setiap bidang hukum. Keberadaannya sendiri itu bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih konkret dan spesifik dalam pembentukan interpretasi dan penerapan peraturan hukum dalam bidang tersebut. Nah, contoh dalam hukum pidana itu ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, sekarang aku akan bahas tentang asas tiada pidana tanpa kesalahan, atau disebut dengan Genstraf zonder schuld, yang artinya seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan kesalahan atau mens rea, memiliki mens rea. Lalu ada juga asas praduga tidak bersalah. Lalu ada asas les specialis derogat legi generali, atau aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Kalau dalam hukum internasional itu ada asas kedaulatan negara atau sovereignty. Itu artinya setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam wilayahnya dan bebas dari campur tangan negara lain. Ada asas penyelesaian sengketa secara damai atau peaceful settlement of dispute, yang artinya negara-negara harus menyelesaikan perselisihan mereka secara melalui cara-cara damai. Mereka harus berdamai, teman-teman. Nah, ada pun beberapa pendapat dari beberapa pakar ahli guys tentang batasan hukum pidana internasional. Menurut Philippus M. Hajon, pada dasarnya undang-undang berisi norma, sementara asas adalah metanorma. Karena itu, norma bertumpu pada asas, namun demikian asas tidak dirumuskan dalam undang-undang karena hakikatnya asas adalah metanorma. Jadi metanorma itu, buat yang nggak tahu, metanorma itu adalah asas-asas hukum umum yang mendasari seluruh sistem hukum. Nah, beliau itu memandang metanorma sebagai norma-norma fundamental yang bersifat abstrak dan universal, yang menjadi jiwa atau semangat dari keseluruhan peraturan hukum. Lalu ada pendapat Dalio DKK. Dalio DKK juga memberikan batasan yang hampir sama dengan batasan yang telah disampaikan oleh Philippus M. Hajon. Setelah mengemukakan beberapa pandangan pakar, Dalio kemudian menyimpulkan bahwa pada dasarnya asas hukum adalah dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebutlah yang merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Yang terakhir itu ada Sajipto Raharjo. Sajipto Raharjo itu menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya suatu peraturan hukum. Disebut demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Artinya bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Selain disebut sebagai landasan, asas hukum juga layak disebut sebagai
alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Yang pada akhirnya Sajipto Raharjo menyimpulkan bahwa asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo, dapat dipahami teman-teman bahwa asas-asas hukum itu kedudukannya sangat penting dalam dunia hukum, khususnya dalam rangka pembentukan norma itu sendiri. Ada norma Ada norma hukum atau legislasi, dan penegakan hukum atau penemuan hukum atau yudikasi. Selain itu dapat juga dipahami juga bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkret. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas hukum pidana internasional adalah bukan peraturan hukum konkret dalam bidang hukum pidana internasional, melainkan suatu landasan yang paling luas atau pikiran dasar yang bersifat umum. Jadi, asas hukum pidana internasional pada hakikatnya tidak berbeda dengan asas yang dianut dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, ada suatu asas umum yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat bangsa-bangsa, yaitu asas Pacta Sunt Servanda. Nah, asas tersebut merupakan asas paling tua dan paling utama yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang. Merupakan asas hukum yang paling tua dan paling utama yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang. Lalu pada tahun 1998 itu berlakulah Statuta Roma, teman-teman, pada tahun 1998. Nah, asas umum hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional juga dapat digali dari ketentuan yang diatur dalam statuta tersebut, yaitu asas nebis indem dan asas legalitas, yang merupakan dua contoh asas umum hukum pidana internasional yang terkandung dalam Statuta Roma, yang mana kedua asas ini diakui juga di berbagai negara di dunia. Saya akan menjelaskan tentang asas nebis in idem. Asas nebis in idem merupakan asas yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Statuta Roma. Namun terdapat pengecualian atas asas ini, yaitu diperbolehkannya pengadilan pidana internasional untuk mengadili kembali para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dengan suatu pembatasan apabila dalam pemeriksaan bahwa perkara ini di pengadilan nasional tersebut dilakukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan termasuk dalam yurisdiksi ICC, atau justru sebaliknya, proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dengan mengabaikan norma-norma yang diakui dalam hukum internasional. Artinya ada dua sisi ekstrim, yaitu apabila dilakukan dengan tujuan melindungi pelaku, atau justru sebaliknya untuk memperlakukan pelaku secara semena-mena. Dalam kondisi demikian, pengadilan pidana internasional dapat mengadili kembali. Hal ini diatur dalam pasal. Lalu ada asas legalitas. Asas legalitas diatur dalam Statuta Roma secara ketat dan berbeda dengan instrumen hukum internasional lainnya. Pengaturan asas legalitas dalam Statuta Roma tersebar dalam 3 pasal, yaitu pasal 22 tentang nullum crimen sine lege, ayat 1, yaitu a person shall not be criminally responsible
under this statute unless the conduct in question constituted at the time it takes place a crime within the jurisdiction of the court. Ayat kedua, the definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favor of the person being investigated, prosecuted, and convicted. Ayat 3, this article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this statute. Ada pasal 23 tentang nulla poena sine lege yang berisi a person convicted by the court may be punished only in accordance with this statute, yang artinya bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang. Jadi pada pasal 23 ini lebih mengedepankan peraturan tentang penjatuhan pidana atau pemidanaan yang harus mengacu pada ketentuan dalam statut. Rumusan yang tertuang dalam pasal 22 dan 23 itulah yang pada umumnya dipahami sebagai asas legalitas. Makna ini juga tertuang secara eksplisit dalam ketentuan hukum pidana Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 1 KUHP. Lalu ada asas yang bersumber dari hukum nasional. Berbeda dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan konkret. Asas-asas tersebut biasanya dapat ditemukan di dalam KUHP di negaranya masing-masing. Adapun asas-asas hukum pidana internasional yang bersumber dari internasional yang dapat ditemukan dalam hukum pidana nasional Indonesia, yaitu yang pertama ada asas legalitas, teritorial, nasional aktif, nasional pasif, universal, nebi indem, dan asas eksteritorialitas. Yang artinya asas-asas hukum nasional juga merupakan asas hukum internasional. Merujuk pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang mana menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Menurut Edi O.S. Hiarich, pengertian dari asas legalitas itu sendiri adalah tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Lalu Edi O.S. Hiarich ini menyatakan ada 4 makna yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu yang pertama itu ada makna asas legalitas yang terkandung dalam postulat nullum crimen sine lege scripta, atau postulat ini dijelaskan adalah sebagai pelanggaran hukum pidana yang hanya ada dalam hukum tertulis yang dibuat oleh legislatif atau parlemen dan tidak didasarkan atas hukum kebiasaan. Yang kedua ada makna asas legalitas yang terkandung dalam postulat nullum crimen sine lege scripta, yaitu tentang kebijakan kriminal harus didasarkan pada prinsip spesifik melalui aturan-aturan yang mengkriminalisasikan suatu kelakuan manusia secara khusus dan sejelas mungkin sehingga tidak diinterpretasikan lain. Yang ketiga ada makna asas legalitas yang terkandung dalam postulat nullum crimen sine lege prae via lege. Ini artinya aturan-aturan pidana tidak boleh berlaku surut, sehingga seorang tidak boleh dipidana
berdasarkan ketentuan yang belum ada pada saat pelaku melakukannya. Yang terakhir ada makna asas legalitas, adalah pelanggaran atau larangan menerapkan aturan-aturan pidana secara analogis. Selanjutnya ada asas teritorial, guys. Dalam pasal 2 KUHP itu menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Yang mana asas hukum pidana ini dengan tegas menentukan kepada siapa dan di mana ketentuan KUHP itu berlaku, yaitu terhadap semua orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia, dan pengecualian terhadap mereka yang mempunyai hak. Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi mereka yang mempunyai hak eksteritorialitas, seperti kepala negara yang sedang berkunjung ke Indonesia, para diplomat, juga termasuk para wakil dan badan-badan internasional seperti utusan PBB, Palang Merah Internasional, ICRC, dan lain-lainnya. Lalu asas teritorial ini diperluas oleh pasal 3 KUHP yang menjelaskan yang berisikan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air ataupun pesawat udara Indonesia. Lalu yang ketiga ada asas universal dan asas nasional pasif. Pada pasal 4 KUHP terkandung dua asas yang juga merupakan asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum nasional, yaitu adalah asas universal dan asas nasional pasif. Lalu isi dari pasal 4 itu sendiri apa sih? Isinya adalah ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Ini diterapkan di beberapa pasal ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama dijelaskan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, pasal 108, pasal 110, 111, 127, 131. Lalu adapun ke suatu kejahatan mengenai mata uang seperti uang kertas yang dikeluarkan oleh negara ataupun bank, ataupun mengenai materai. Lalu ada juga pemalsuan surat utang, sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, tanggungan suatu daerah, lalu tanggungan bagian daerah, tanda bunga atau pemalsuan talon tanpa dependen, tanpa tanda bunga, tanda dependen, tanda bunga. Lalu yang terakhir itu adalah salah satu kejahatan dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut. Lalu ada pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut. Lalu ada pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara cara melawan hukum. Lalu ada pasal 479 huruf I, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam penerbangan sipil. Nah, yang aku jelasin, ada 4 yang aku jelasin tadi ini, itu aturan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan negara. 3 dari 4 yang aku jelasin tadi, itu aturan yang berlaku untuk melindungi kepentingan negara, yang mana disebut sebagai asas nasional pasif. Lalu sisa dari 3 tadi berarti ada 1, itu yang terakhir ada asas universal, yang mana diberlakukan karena melindungi kepentingan, itu berlaku untuk melindungi kepentingan bersama. Lalu ada asas nasional aktif. Nah, tadi kita udah jelasin yang pasif, sekarang kita jelasin lagi yang aktif. Asas nasional aktif juga merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia dan sekaligus merupakan asas hukum pidana internasional. Asas nasional aktif ini sendiri itu diatur juga dalam perumusan pasal 5 KUHP dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukannya. Dalam artian salah satu kejahatan tersebut dapat
terdapat dalam pasal 160, 161, 240, 279, 40, 450 dan 451. Lalu ada juga perbuatan yang oleh satu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Lalu ada juga pasal 5 ayat 2 yang mana menyatakan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan. Asas tersebut terkandung dalam rumusan pasal 76 ayat 1 sub 1 KUHP yang menyatakan bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi. Orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Menurut Bardanawawi Arif, ia menyatakan bahwa penuntutan terhadap seseorang dapat dihapus berdasarkan nebis in idem apabila dipenuhi syarat-syarat itu. Yang pertama ada asas hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama. Yang ketiga, ada perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan pernah diputus terdahulu. Lalu yang terakhir ada asas eksteritorialitas. Nah, pengecualian atas berlakunya pasal 2 sampai 5, pasal 2 sampai 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP diatur dalam pasal 9 KUHP, yaitu menyatakan bahwa diterapkannya pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Yang mana pasal 9 ini pasal 9 KUHP ini merupakan konkretisasi dari asas eksteriorialitas, yang mana secara singkatnya dapat dikatakan bahwa asas ini adalah pengecualian dari berlakunya hukum pidana negara tertentu bagi mereka yang melakukan tugas perwakilan kenegaraan di negara tersebut. Dengan kata lain, mereka ini memiliki hak eksteritorialitas sehingga kebal terhadap hukum pidana suatu negara tempat ia bertugas. Asas ini juga merupakan suatu asas yang telah diakui berdasarkan ketentuan hukum internasional. Karena itu, selain sebagai asas hukum pidana nasional, yaitu hukum pidana Indonesia, asas ini dapat juga dikatakan sebagai salah satu asas hukum pidana internasional. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira udah ngerti belum ya dari penjelasan materi yang udah aku jelasin tadi mengenai asas-asas hukum pidana internasional dan nasional? Kayaknya segitu dulu deh penjelasan dari materi aku. Mungkin di lain waktu bakal aku jelasin materi yang lainnya dan bakal lebih asik lagi. Semoga dari penjelasan materi yang aku jelasin tadi, teman-teman semua udah bisa ngerti ya dan bisa dapat ilmu. Sekian penjelasan dari saya. Saya Puanzita Azhara Tarmizi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan yang sekiranya tidak mengenakan. Saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.